Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin kepada ibu dosen kita, Ibu Wulan, yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya sayangi di kelas A angkatan tahun 2018. Nah, sekarang di pertemuan ini kami giliran kelompok 10. Pertama anggotanya yaitu Fahrudin Yusuf, saya NIM 12, dan teman saya Nur Hasana NIM 27. Minggu pertemuan ini kami kelompok 10 akan membahas seputar pengawasan audit di lembaga keuangan syariah bab 12. Di pembahasan bab 12 ini ada 4 sub pembahasan, yaitu A. Konsep pengawasan lembaga syariah, B. Kerangka audit syariah, C. Standar auditing AAOIFI dan tahapan audit di lembaga keuangan syariah, dan D. Jenis pendapatan auditor hasil akhir kinerja auditing. Pertama-tama kita ke sub pembahasan konsep pengawasan lembaga syariah. Konsep pengawasan lembaga syariah di sini kita ada 4 sub pembahasan, yaitu 1. Definisi pengawasan lembaga syariah, 2. Pengaturan pengawasan lembaga syariah, 3. Tugas utama Dewan Syariah Nasional, 4. Pedoman pengawasan lembaga keuangan syariah. Nah, dari yang sub pembahasan ini sangat berkaitannya dengan pelaksanaan pengawasan lembaga syariah. 1. Definisi pengawasan lembaga syariah. Pengawasan dilakukan oleh manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Terbagi menjadi 2, yaitu kontrol yang berasal dari diri sendiri dan di luar diri sendiri. Pengaturan pengawasan lembaga syariah diuraikan di PBI nomor 735 PBI 2 tahun 2005, yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mudharabah, B. Penyaluran dana melalui prinsip jual beli dengan akad mudharabah, istihna dan salam, C. Pemberian jasa pelayanan perbankan berdasar akad wakalah, hawalah, kafalah dan ron, D. Pembelian, penjualan, dan peminjaman atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi yang nyata berdasarkan prinsip syariah. E. Pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. 3. Tugas utama Dewan Syariah Nasional mengacu pada keputusan DSN nomor 1 tahun 2000 meliputi menumbuh kembangkan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. D. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha. C. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. D. Mengawasi penerapan fatwa yang telah ditetapkan. Pedoman pengawasan lembaga keuangan syariah diatur dalam Surat Edaran Nomor 8/19 BPPS tanggal 24 Agustus 2006. Laporan pengawasan memuat beberapa hal. A. Hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. B. Opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. C. Hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI. D. Opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
Kerangka audit syariah. 1. Kerangka kerja audit syariah. Ada 3 komponen kegiatan audit di bank syariah, yaitu A. Audit internal yang dilakukan oleh auditor internal bank syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada salah saji yang bersifat material. B. Audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari pihak luar bank syariah seperti Bank Indonesia atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal. C. Audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah disesuaikan dengan prinsip dan aturan syariah. Dua landasan pelaksanaan audit syariah berlandaskan dalam Al-Quran surat At-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebutuhan tak cerobohannya, akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah, dari artinya itu bahwasanya kita harus mengidentifikasi, meneliti, mengevaluasi dan laporan yang kita terima atau berita yang kita terima. 3. Tujuan audit syariah: memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah, meliputi pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. B. Pemeriksaan akunting dalam aspek produk baik sumber dana dan maupun pembiayaan. C. Pemeriksaan distribusi profit. D. Pengakuan pendapatan cash basis secara real. D. Pengakuan beban secara akrual basis. F. Dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapat dengan bagi hasil. F. Pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. F. Ada tidaknya transaksi mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Praktik audit dan pengawasan syariah. A. Praktik audit syariah. Audit eksternal dalam hasil auditnya akan memberikan pendapat atas laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dengan menggunakan prinsip dan standar akuntansi umum. B. Praktik pengawasan syariah. Pengawasan syariah merupakan komponen penting dari struktur tata kelola lembaga keuangan syariah atau ISI untuk mempromosikan industri pengembangan dan kinerja keuangan Islam di mata masyarakat Muslim Indonesia. Tujuannya adalah memastikan ISI menjadi aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya C. Standar auditing AAOIFI dan tahapan audit di lembaga keuangan syariah. 1. Standar auditing AAOIFI mencakup 5 standar, yaitu A. Tujuan dan prinsip. B. Laporan auditor. C. Ketentuan keterlibatan audit. D. Lembaga pengawas syariah. E. Tinjauan syariah. Yang kedua, tahapan audit syariah terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengujian, yaitu prosedur pemahaman atas pengendalian internal, pengujian pengendalian, pengujian substantif, prosedur analitis, dan pengujian terperinci atas saldo. Berikutnya pelaporan. Yang ketiga, metode dalam perencanaan audit, yaitu penyeleksian audit. Terdapat 3 metode, yaitu A. Systematic selection. B. Ad hoc audit. C. Audit request. Yang keempat, kegiatan dalam perencanaan audit. A. Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit. B. Review atas file audit. C. Menyeleksi tim audit. D. Komunikasi pendahuluan dengan audit dan pihak lain yang berkepentingan. E. Mempersiapkan program audit pendahuluan yang memuat informasi. F. Merencanakan laporan audit. G. Persetujuan atas program audit dari kepala bagian audit internal.
Yang kelima, prosedur audit syariah secara umum antara lain mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan, menginspeksi atau pemeriksaan dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik atas mendapat informasi. C. Menghitung dan menelusuri dokumen. D. Mencocokkan dokumen. Yang berikutnya D. Jenis pendapatan auditor, itu hasil akhir kinerja auditing. Yang pertama, pendapatan wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. Yang ketiga, pendapatan wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pendapatan tidak wajar. Yang kelima, tidak memberikan pendapat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.